Sebuah lembar karton berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 16 cm dan lebar 10 cm. Pada setiap sudut karton dipotong persegi kecil yang sama ukurannya, kemudian sisi-sisinya dilipat ke atas sehingga terbentuk sebuah balok tanpa tutup. Yang ditanyakan adalah volume maksimum balok yang dapat dibentuk adalah. Oke, jadi kita ilustrasikan dulu permasalahan tersebut. Berarti kan ada sebuah kertas karton, yang mana ukuran panjangnya itu adalah 16 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Kemudian untuk membentuk suatu kotak tanpa tutup atau balok tanpa tutup, kita bisa buat dengan cara memotong ukuran persegi kecil di setiap sudut-sudutnya. Nah, di sini jadi itu dipotong, kemudian dilipat sesuai dengan garis putus-putus yang ada di situ, sehingga nanti akan terbentuk suatu kotak. Jadi untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi, itu kita bisa menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi, kemudian kita buat sama dengan 0 gitu ya. Jadi, yang pertama adalah kita harus menyusun fungsi yang terjadi terlebih dahulu dari permasalahan tersebut. Karena yang ditanyakan adalah tentang volume, berarti kita menyusun fungsi volumenya. Kita susun fungsi volumenya, yang mana volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, panjang balok yang terjadi itu kita dapatkan dari, jadi panjang balok itu kan cuma dari sini sampai sini aja ya. Panjangnya adalah 16 dikurangi ukuran dari pemotongan sudut-sudut tadi itu ya, yang mana kita belum tahu ukurannya sehingga kita misalin dulu aja dengan X. Jadi panjangnya itu adalah 16 dikurangi 2X. Tuh, jadi P-nya itu 16 kurangi 2X. Kemudian untuk lebarnya berarti kan dari sini sampai sini nih. Nah, sedangkan lebar karton kan 10. Untuk posisi atau ukuran kertas yang dipotong kita juga belum tahu, kita misalin sama X ya. Jadi ukurannya sama-sama X karena pemotongannya kan berbentuk persegi. Nah, sehingga lebarnya itu ukurannya adalah 10 dikurangi 2X. 10 kurangi 2X. Nah, kemudian untuk tingginya, jadi ketika kertas ini sudah dilipat ke atas gitu ya, maka kan tingginya itu sama aja dengan X ini ya. Tingginya itu sama dengan X ini. Jadi T-nya adalah X, sehingga T-nya X. Nah, kemudian untuk lebih mudah kita dalam mencari turunan pertama dari fungsi Vx, kita olah dulu ini menjadi bentuk polinomial. Kita kalikan dulu ya. Yang ini dua faktor yang paling depan, 16 kali 10 itu 160, kemudian 16 kali min 2x itu min 32x, kemudian min 2x kali 10 itu min 20x, kemudian min 2x dikali min 2x itu plus 4x kuadrat. Masih dikali X, tapi untuk bagian tengah ini kita hitung dulu ya, biar lebih pendek bentuknya. 160 dikurangi min 32X min 20X berarti sama dengan min 52X. Kemudian ditambah 4X kuadrat dikali X. Kita kalikan dulu dengan X, ketemunya adalah 160X dikurangi dengan 52X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Oke, kemudian kita cari nilai optimumnya dengan menurunkan fungsi V. Kemudian kita buat sama dengan 0. Fungsi V-nya kita turunkan, jadi turunan dari 160X itu kan 160, dikurangi turunan dari 52X kuadrat, ini kan 2-nya turun ya, dikalikan sama 52, jadi 104X, kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan tidak perlu ditulis. Ditambah turunan dari 4X pangkat 3, 3-nya turun, dikalikan sama 4, 3 kali 4 itu 12, X pangkat 3 kurangi 1 itu 2, sama dengan 0. Nah, akhirnya kita dapatkan sebuah persamaan kuadrat ya, yang mana kita bisa mencari nilai X-nya dengan cara pemfaktoran. Tetapi kita lihat dulu kalau misalkan koefisien dan konstantanya bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Ini dibagi 4 ya. Nah, 160 dibagi 4 itu kan 40. Dikurangi 104 dibagi 4 itu 26. X plus 12X kuadrat dibagi 4 itu 3X kuadrat sama dengan 0. Nah, baru kita faktorkan. Jadi, faktornya adalah, karena di sini kan A-nya adalah 3, maka di sini 3X bagi 3 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya ini. Dikalikan dulu, 3 kali 40 itu kan 120. Terus yang kalau dijumlah itu hasilnya adalah negatif 26.
Nah, jadi dua bilangan tersebut adalah 20 dikali 6, kemudian semuanya negatif. Jadi didapatkan dua bilangan itu adalah min 20 sama min 6. Kemudian 3 disederhanakan sama faktor yang semuanya bisa dibagi 3. Ini 1, ini 2. Sehingga kita dapatkan faktornya adalah 3x min 20 dengan x min 2. Sama dengan 0. Kita dapatkan akar-akarnya. Untuk yang pertama, X-nya itu adalah 20/3, dan yang kedua X-nya adalah 2. Nah, kemudian nilai X mana yang membuat volumenya maksimum? Kita bisa cek menggunakan garis bilangan ya. Kita tulis yang angkanya paling kecil dulu, yaitu 2, baru 20/3. Nah, kemudian kita cek tanda plus minusnya. Untuk daerah yang ada di sebelah kiri, kita bisa cek menggunakan 0 ya. 0 substitusikan ke faktornya di sini. 3 kali 0, 0, 0 kurangi 20, hasilnya min 20, berarti kan min. Terus 0 kurangi 2 kan min juga ya. Jadi min dikali min, berarti di sini daerahnya plus. Terus daerah yang tengah kita bisa cek pakai angka 3. 3 kali 3, 9, kurangi 20 pasti min ya. Ditambah 3 kurangi 2, 1 berarti plus. Nah, min dikali plus itu min. Kemudian daerah yang kanan itu sebelah kanannya 20/3. 20/3 itu kan sekitar 6,6 sekian gitu ya. Jadi kita bisa pakai angka 7. Nah, 3 kali 7, 21 kurangi 20, itu kan positif. Kemudian 7 kurangi 2 positif juga. Nah, positif dikali positif itu positif. Nah, kemudian daerah positif itu berarti kan kurvanya naik, negatif itu kurvanya turun, positif itu kurvanya naik. Nah, perpindahan antara kurva naik kemudian turun ini namanya adalah nilai pembuat maksimum ya. Jadi nilai maksimum itu didapatkan ketika X-nya sama dengan 2. Dan nilai itu akan minimum karena ini posisinya di bawah, yaitu ketika X-nya sama dengan 20/3. Max-nya di sini. Karena yang ditanyakan adalah volume maksimum ya, jadi kita gunakan X-nya sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini kita substitusikan ke fungsi Vx. Nah, substitusinya boleh di polinomialnya atau masih di dalam faktor-faktor di sini. Cuman saya lebih sukanya di dalam faktor-faktor aja biar ngitungnya lebih enak ya. Jadi 16 kurangi 2 kali 2, terus 10 kurangi 2 kali 2, dikali 2. Jadi hasilnya 16 kurangi 4 itu 12, kali 10 kurangi 4 itu 6, dikali 2. Nah, 12 kali 12 ketemunya adalah 144 cm3. Ini adalah volume maksimumnya.